Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, sehingga dengan banyaknya nikmat tersebut kita dapat berkumpul di majelis ilmu atau di majelis ta'lim, sehingga kita dapat membahas kajian hadis kita, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi. Ini patut kita syukuri karena tidak sedikit orang yang berat untuk melangkahkan kaki untuk datang ke majelis ilmu, terutama ketika kita mempelajari hadis. Sebab salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara mempelajari hadis-hadis beliau. Kalau kita sudah mempelajari hadis, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah belajar hadis dan tidak pernah mendengar tentang hadis, maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa jadi itu di luar tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sebelum kita meninggal. Sebelum kita mati, Allah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sabda-sabda beliau, sehingga ibadah kita insya Allah termasuk ibadah yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 ya, sebelum kita lanjut. Silahkan dibuka. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا
الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Silakan Bu Nur dibaca plus terjemahannya ya. Ya betul, sallallahu alaihi wasallam ayat tali'ah. Terjemahannya sam'an sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Bu Yaya, terusannya hadisnya ya, ada hadis yang lain. Bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu matma'annat Ibu kenal Imam Ahmad bin Hambal?
Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ya punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu ahli hadis. Jadi kita juga belajar kepada atau kita mempelajari pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kita mempelajari pendapat Imam Syafi'i, kita mempelajari pendapat Imam Malik, kita mempelajari pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi tidak boleh dikotak-kotakan, ya. Semua perkara kita harus timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mereka berempat ini, ada misalkan pendapat mereka yang keliru atau ada yang lebih ada pendapat yang lebih kuat, maka pendapat yang lebih kuat itulah yang kita ikuti, ya. Baik, kita jelaskan sedikit ya tentang hadis ini. Kebaikan adalah akhlak yang baik, ya, kebaikan adalah akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq, di sini disebutkannya kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang membuat kita bimbang dan ragu. Memang betul Ibu ya, kalau misalkan kita melakukan kebaikan, pasti hati kita itu tenang. Hati kita tenang kalau kita melakukan kebaikan. Atau kalau kita menjadi orang baik, maka hati kita akan tenang. Sebaliknya, kalau kita berbuat kemaksiatan, kita berbuat dosa, atau dosa itu akan membuat kita bimbang. Dosa itu akan membuat kita galau. Dosa itu akan membuat kita tidak tenang. Tapi kebaikan itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Tapi ada enggak orang yang melakukan maksiat terus ya Ibu ya, tapi dia biasa-biasa saja, tidak merasa bersalah, tidak merasa apa begitu ya, santai-santai aja walaupun melakukan kesalahan, walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi dia biasa-biasa aja. Nah, itu berarti hatinya sudah sakit. Itu hati yang berpenyakit mah. Berbuat kemaksiatan misalkan di depan umum, nggak malu-malu, dia nggak malu. Hayo berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat keburukan, ya, berbuat kejelekan, tapi dia nggak malu. Itu berarti hatinya sudah sakit, bahkan hatinya sudah tertutup karena banyaknya melakukan kemaksiatan. Kalau hati orang yang masih sehat, kalau dia berbuat kemaksiatan, misalkan 1 kali berbuat kemaksiatan, maka hatinya tidak akan tenang. Dia selalu khawatir terhadap kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya. Itu berarti hati kita masih sehat. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang hatinya masih sehat. Kalau misalkan kita berbuat keburukan, kita jadi nggak tenang, Tapi kalau misalkan kita berbuat kebaikan, kita pasti merasa tenang. Mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam kebaikan. Nah itu ya syarahnya yang sedikit saja. Ibu Oom silakan dibaca. Sallallahu alaihi wasallam.
sunnati khulafa'ir rasyidin ya. Dari Abu Najib al-Irbad bin Syarif, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang karenanya hati kami menjadi gemetar dan mata kami meneteskan air mata. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat dari orang yang akan melakukan perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang tajam. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin yang mendapatkan hidayah. Gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham dan waspadailah setiap hal-hal yang diada-adakan. Karena setiap hal yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih. Oke, masya Allah. Paham hadisnya ini, Ibu? Ya. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian tersebut adalah seorang budak. Jadi kita wajib taat kepada pemimpin. Tidak boleh menghina pemimpin. Kalau di Indonesia apa pemimpin teh? Presiden. Siapapun presidennya, maka tidak boleh dihina. Kita harus taat kepada presiden, ya, taat kepada presiden. Kecuali presiden tersebut mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan, maka itu kita tidak boleh mentaatinya. Selagi presiden kita tidak berbuat kemaksiatan, menyuruh kita berbuat yang baik, maka wajib kita taat kepada presiden. Sekali lagi ya, ini yang banyak terjadi di media sosial. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita ini yang menghina presiden. Gak boleh menghina presiden ya. Presiden pasti ada kekurangan, presiden pasti ada kelebihan. Kalau misalkan kekurangan, ada caranya, tapi bukan di depan umum untuk mempermalukan presiden. Itu salah. Kasih kirim surat lah ya, atau misalkan datang, walaupun rada susah sekarang mah kalau mendatangi istana presiden. Beda zaman sih sekarang mah ya, dibandingkan dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mah langsung orang-orang tuh datang ke khalifah langsung. Tapi intinya adalah ya,
apapun yang dilakukan oleh presiden tersebut selagi itu baik, atau siapapun presiden kita, maka tidak boleh untuk dihina, tidak boleh menghina pemimpin presiden kalau kita di Indonesia mah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah ya, yang masih hidup setelah Rasulullah meninggal dunia, maka akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Banyak perselisihan. Emang faktanya begitu, sudah terbukti sepeninggalan Rasulullah banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi kelompok-kelompok. Apakah ada solusinya? Ada solusinya. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Rasulullah, kalau kalian misalkan menemukan banyak perselisihan sepeninggalanku, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau ada perselisihan di antara kita kembalikan kepada Allah dan Rasul dan khulafaur rasyidun. Jadi kalau ada perselisihan mah kembalikan ke Rasul, kembalikan dengan pemahaman para sahabat, maka kita akan bersatu. Kalau caranya begini, insya Allah kita akan bersatu kembali. Memang faktanya sekarang mah banyak perselisihan, banyak kelompok-kelompok ya, yang memandang bahwa kelompoknya paling benar. Ada juga kelompok yang suka menyalah-nyalahkan, ada juga kelompok kelompok yang lain masalah, hanya kelompoknya saja yang benar. Tapi kalau cara berpikir kita seperti Rasulullah yang memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya fala khulafa'ur rasyidin. Apa kata Rasulullah? Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah ia dengan kuat dengan gigi gerham. Ini mah bahasa apa ya Ibu ya, bahasa isyarat saja, bukan sunnah itu kita gigit gigi gerham kita, tidak. Nah, perumpamaan saja itu mah kalimat perumpamaan, kata-kata perumpamaan bahwa yang lebih kuat menggigit itu gigi depan atau gigi gerham. Gigi gerham, maka Rasulullah ya mewasiatkan kita gigit sunnah tersebut dengan gigi gerham kita. Maksudnya pegang dia dengan erat, pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas sunnah tersebut. Sebab kalau kita sudah jauh dengan sunnah, kita akan terombang-ambing, tidak jelas perjalanan kita, tidak jelas bagaimana cara kita beribadah. Maka wasiat Rasulullah ini ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, kita dengan memegang sunnahnya Rasulullah, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa lurus dalam beragama. Apa salah satunya contoh sunnah khulafa'ur rasyidin? Sunnah yang 4 khulafa ini yang mana saja ini Ibu ya? Khulafa'ur rasyidin itu yang mana saja? Yang 4 ya, khulafa. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya khulafa itu. Maka kita wajib berpegang teguh ya atas sunnah-sunnah mereka. Apabila mereka misalkan ada hujjah A misal, maka kewajiban kita adalah dengar dan taat kepada mereka. Kalaupun mereka misalkan mengeluarkan satu statement dan tidak ada para sahabat yang menyelisihi mereka, maka wajib kita mengikuti sunnah mereka. Contoh yang orang misalkan katakan di sini ya, disebutkan juga perkara bid'ah. Ya.
Dulu di zaman Umar misal Ibu ya, ada yang mengatakan sholat tarawih yang kita lakukan itu adalah bid'ah. Maka bantahannya sederhana, kita menjawabnya. Sholat tarawih yang kita lakukan pada saat ini itu bukan sholat yang bid'ah, bukan. Akan tetapi ini